Shalom saudara-saudara yang menerima anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera dan sukacita bagi kita semua. Mari kita berdoa untuk memulai renungan ini. Ya Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran, kami mengucap syukur buat pemeliharaan dan perlindungan yang kami terima di sepanjang hidup kami. Kami ada saat ini semata-mata karena anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami mau bersaat teduh dan mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami dengan urapan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, kita seringkali mendengar kata-kata diselamatkan. Pertama-tama, mari kita baca Efesus 2 ayat 4-5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Kemudian, ayat berikutnya kita baca dari Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudaraku, diselamatkan adalah suatu ringkasan sederhana dari pesan Injil. Diselamatkan pengertiannya adalah Anda mati dalam dosa, hidup di dalam dosa, berjalan menuju penghakiman karena dosa, kemudian Allah menyelamatkan Anda. Umumnya kita berpikir bahwa kita diselamatkan di masa lampau, tetapi Rasul Paulus berkata bahwa kita telah diselamatkan, sedang diselamatkan, dan akan diselamatkan. Kita telah diselamatkan di masa lampau, yaitu dibenarkan oleh kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kita sedang diselamatkan saat ini, yaitu kita masih bergumul dengan dosa setiap hari. Kita akan diselamatkan di masa depan, yaitu pengharapan bahwa suatu hari nanti kita akan menjadi sempurna seperti Kristus. Bagian terbaiknya adalah semua pekerjaan keselamatan, baik di masa lalu, saat ini, dan di masa depan, semuanya adalah pekerjaan Kristus di dalam kita. Pertanyaan berikutnya adalah, kita diselamatkan dari apa? Firman Tuhan memberitahukan bahwa kita diselamatkan dari hal-hal berikut ini. Yang pertama, diselamatkan dari dosa dan kematian kedua. Kematian adalah utama bagi dosa. Dan karena Allah adalah sumber kehidupan, maka kematian berarti pemisahan dari Allah baik secara rohani maupun jasmani. Secara jasmani, yaitu orang-orang yang tidak berada dalam Kristus, hidup di bumi mengalami keterpisahan dari kehidupan Allah oleh karena pelanggaran dan dosa-dosanya. Secara rohani, yaitu orang-orang yang tidak berada dalam Kristus akan mengalami kematian kedua. Di dalam Wahyu 20 ayat 14-15 berkata, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Hal yang kedua, diselamatkan dari pola kehidupan duniawi. Pertimbangkanlah apa yang akan terjadi pada kita dan seperti apa hidup kita seandainya Allah tidak menyelamatkan kita. Setiap hari, orang-orang berdosa berjalan masuk semakin dalam kepada kegelapan, kehancuran, dan kematian. Sedangkan apabila berjalan bersama Tuhan Yesus,
Kita diselamatkan dari cara hidup dunia dan diubahkan ke cara hidup kudus. Hal yang ketiga, diselamatkan dari iblis. Efesus 2 ayat 2 berkata, "Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka." Dahulu kita hidup di bawah kuasa iblis, tetapi ketika kita menerima Tuhan Yesus, Ia telah melepaskan cengkraman iblis atas kita. Nah, saudara terkasih, demikianlah renungan hari ini. Semoga dapat menambah pengetahuan kita akan kekayaan firman Tuhan yang mengajar dan menunjukkan kita akan kebenaran. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Allah yang hidup, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami dari hal-hal apa saja kami telah diselamatkan. Sungguh besar kasih dan pengorbanan-Mu bagi kami ya Tuhan, dan kami sungguh bersyukur. Bapa, kami mau berdoa bagi segala aktivitas pekerjaan kami. Kami mohon penyertaan dan perlindungan-Mu atas segala yang kami lakukan. Kiranya Engkau menuntun kami dengan hikmat dan pengertian dari Roh Kudus, sehingga kami bisa mengerti jalan-jalan-Mu. Juga kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Ya Tuhan, berkatilah Indonesia. Berkatilah pemimpin-pemimpin negara kami dengan rasa takut akan Engkau dan kejujuran dalam menjalankan roda pemerintahan. Berikanlah kedamaian bagi Indonesia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.